Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya tadi ditelepon oleh Ibu Ibu Andriani ya. Alhamdulillah, saya sedang menunggu tamu, berjanji untuk ada musyawarah. Oke lah kalau begitu. Akhirnya dengan izin Allah kita sampai ke sini. Namun sebelumnya, lai sehat sadonya Bu? Lai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, karena dengan adanya kesehatan ini, insya Allah segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat kita pergunakan, kita nikmati sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, disampaikan oleh Ibu tadi, persoalan yang akan kita angkat itu masalah hadis. Apakah iya Bu, setiap hari setiap hari Ahad judulnya masalah hadis? Iya Pak, itu. Kita menyesuaikan saja. Namun kita bahas secara umum. Pertama, sudahkah kita tahu hadis itu apa? Lai tahu Bu? Nan dikatakan hadis itu apa? Nah inilah yang kita bahas. Secara bahasa, hadis itu artinya berita. Jadi di dalam kitab-kitab soal hadis itu disebut berita. Hadis kalau datang dari Rasulullah namanya berita dari Rasulullah. Berita dari Rasulullah inilah yang disebut hadis. Kenapa hadis ini penting? Karena Islam itu mempunyai ajaran terdiri dari petunjuk-petunjuk, ada sumbernya, datang dari Allah dan Rasul. Yang datang dari Allah itu namanya kitabullah, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Dan di dalam Islam itu dianggap diduduki sebagai sumber ajaran Islam pertama, yaitu kitabullah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Inilah Al-Quran. Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sumber ajaran Islam yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Hadis itu juga disebut sunnah Nabi. Jadi kalau orang berbicara tentang hadis, itu adalah sunnah atau keterangan, petunjuk, ajaran yang datang dari Nabi. Taraktu fikum amroin in tamasaktum bihima lan tadillu bihi abada. Kitabullah wa sunnatur rasul. Hey, kalau ada nama maka tapaso dari setela, ditinggalkan kepadamu dua pusaka. Apabila kalian berpegang kedua-duanya, maka tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Apa yang dua itu? Kitabullah wa sunnatur rasul. Kitab Allah dan sunnah Nabi atau sunnah Rasul, yaitu al-hadis. Paham Ibu? Lai paham kira-kira hadis. Hadis adalah ajaran dari Nabi, petunjuk dari Nabi yang datang dari Nabi. Sementara kitabullah, petunjuk dari Allah, disebut wahyu, datang dari Allah. Kedudukan kitabullah itu adalah sebagai pedoman yang pertama. Dasar-dasar dari ajaran Islam itu yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua hadis. Nah, Nabi beliau adalah da'i. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah dengan cara-cara yang baik, dengan hikmah, dengan penuh hal-hal yang terbaik untuk umat. Hikmah wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang bermanfaat. Dan andai kata kamu berdialog, bertukar pikiran, maka hendaklah berdialog, bertukar pikiran, dan kapan perlu berdebat dengan cara-cara yang baik. Rasulullah adalah pendakwah. Salah satu sifat Rasulullah itu, beliau adalah tabligh, menyampaikan. Dengan apa beliau sampaikan? Dengan yang dua tadi Bapak. Pertama dengan ayat Allah, yang kedua dengan hadis. Ini fungsinya hadis itu. Nah, kalau dilihat dari segi, maka hadis Nabi itu dapat dikategorikan tiga. Pertama, namanya hadis fi'liyah. Apa Pak? Hadis fi'liyah.
Ndak sari dah fi'liyah kau bahasanya perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, berarti ada contoh. Ada contoh yang dilakukan oleh Nabi. Nabi SAW misalnya beliau menyuruh atau memberikan contoh kepada kita untuk makan sahur. Itu misalnya apa? Itu namanya contoh. Beliau mengajarkan kita bagaimana cara-cara sholat. Ini namanya contoh. Shollu kama ra'aitumu usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku lihat kamu ini sholat. Ada contoh. Ada perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Itu namanya hadis fi'liyah, perbuatan. Ada hadis yang merupakan ucapan dari Nabi, namanya hadis qauliyah. Diucapkan oleh Nabi, langsung teksnya dari Nabi. Itu hadis qauliyah itu, Pak. Misal, buniyal Islamu ala khamsin. Dibina Islam itu kata Rasulullah atas 5 dasar. Syahadatan alla ilaha illallah. Kamu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Dan Muhammad itu Rasulullah. Dan dirikanlah olehmu solat. Wa iqamis solat. Tegakkan oleh kamu solat. Wa saumi Ramadan. Dan berpuasalah di bulan Ramadan. Wal hajj man istata'a ilaihi sabila. Nah, yang seperti ini dimulai dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu biasanya kalau dalam buku hadis berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya hadis qauliyah. Yang ketiga, ada suatu riwayat Nabi bertemu dengan para sahabat, lalu sahabat melakukan perbuatan dan Nabi membiarkan, tidak menegur, tidak melarang. Itu namanya takrir. Berarti disetujui oleh Nabi. Itu takrir Nabi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti yang kita katakan tadi, pertama hadis adalah sumber kedua dari keterangan-keterangan atau hukum di dalam Islam. Yang kedua, hadis-hadis Nabi itu dapat dibagi 3 bentuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan kondisi bagaimana Rasulullah menyampaikan hadis itu. Yang pertama tadi adalah hadis qauliyah. Apa hadis qauliyah, Ibu? Hadis yang berhubungan dengan perkataan Nabi. Yang kedua hadis fi'liyah, hadis yang berhubungan dengan ucapan Nabi. Yang ketiga takrir, hadis yang disetujui oleh Nabi, tidak dilarang, tidak diperintahkan. Nah, ini takrir namanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua.
Lalu yang ketiga, tingkat-tingkat hadis. Nah ini mungkin kita sudah belajar atau sudah memahami. Namun sebelumnya tingkat-tingkat hadis itu dipelajari dalam ilmu yang bernama mustalah hadis. Ustaz Pak tadi? Kau beliau? Iya. Di mana kuliah dulu nak? Pernah belajar mustalah hadis? Tidak pernah kan? Tidak apa-apa karena memang tidak di IAIN atau di pesantren-pesantren kan.